Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Gimana kabarnya Malam, Ibu? Bu. Sehat? Sehat, alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada hari ke-7, yang sebelumnya pada hari ke-6 itu kita membahas tentang materi ajar dan asesmen. Maka pada hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kurikulum operasional. Kira-kira Bapak Ibu, kalau mendengar tentang kurikulum, apa ya yang terbayang gitu, yang ada di benak Yang terbayang itu RPP. membuat perangkat pembelajaran. RPP. Membuat RPP ya. Iya. Iya. Jadi itu memang udah tugas kita sebagai seorang pelajar, pendidik ya Ibu ya. Jadi itu merupakan salah satu yang harus kita buat gitu. Baik, saya akan mulai untuk persentase pada hari ini. Sebentar, Ibu-ibu. Nampak Ibu-ibu? Oke, Bu, sudah. Sudah? Baik, ini kita lihat sekarang tentang kurikulum operasional. Tadi Bunda mengatakan kalau kita berbicara tentang kurikulum, maka yang akan terbayang adalah pembuatan RPP. Iya. Baik, sekarang kita lihat dulu apa itu yang dikatakan dengan kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional itu merupakan satuan pendidikan yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi setiap satuan pendidikan itu mereka harus memiliki kurikulum operasional. Terus kira-kira apa itu kurikulum operasional itu? Yaitu kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Kira-kira di sini Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang konteks dan kebutuhan, gimana tuh maksudnya? Bisa Ibu-ibu memberikan pendapat kira-kira? Ibu Purnama, bisa? Tentang apa Bu? Tentang konteks dan Kebutuhan. kebutuhan. Mm-mm. Dalam menyusun kurikulum itu, kan ini dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya. Ada siswanya, ada peserta didik dan ada pendidik. Yang Iya. pertama mungkin kita lihat dulu tentang peserta pendidiknya. Pendidiknya, gurunya cukup tidak untuk mengampu semua pelajaran dalam satu mata pelajaran itu, bisa nggak dia mengampu untuk sekian kelas yang pertama. Iya. Kecukupan tenaga pendidik ya Bu ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua baru setelah kita setelah kebutuhan guru, kemudian baru apa kira-kira yang dibutuhkan guru ini dalam membuat perangkat pembelajarannya atau apa tahap-tahapnya. Kemudian kalau sebagai seorang pendidik tentu dia membutuhkan kalender pendidikan misalnya gitu, tidak Bu? Iya benar. Kemudian dia butuh, kalau dia tahu kan dia harus tahu apa
capaian pembelajarannya apa-apa saja gitu. Baru Ya, dia bisa mengembangkan perangkat pembelajarannya. Mungkin itu ya, dari saya, Bu. ya. Kira-kira Bu Dia ada yang mau ditambahkan? Udah Bu, itu Ya, dari bernama. jadi udah bener ya, yang dikatakan sama Ibu Pur tadi tuh berarti kita memang harus sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Jadi tadi seperti yang Ibu-ibu bilang, kalau kita berbicara tentang Ini gitu, kurikulum, ada pasti itu tulisan dia dua kayaknya. berbicara tentang perangkat pembelajaran gitu. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi tujuan pendidikan kita itu didukung oleh kurikulum yang kita buat gitu. Terus untuk komponen dalam kurikulum operasional ini disusun oleh kita harus mestinya untuk proses berpikir dan mengembangkannya dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, nih, sekarang kita lihat konsep pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, sekarang bisa kita lihat ibu-ibu ada 5 konsep nih yang harus kita kembangkan. Kira-kira untuk yang pertama mungkin berpusat pada peserta didik. Itu kira-kira ibu-ibu udah paham? Maksudnya itu seperti apa? Bu Rika, saya mencoba menjawab. Iya, baik Ibu. Berpusat pada peserta didik ini maksudnya seperti ini, Bu Rika, karena tujuan pendidikan itu berhamba kepada siswa. Kan ada kemarin Ibu Rika yang bilang kan, Iya, pendidikan berhamba kepada siswa gitu kan. Jadi iya, pendidikan itu berpusat, pengembangan kurikulum itu berpusat kepada siswa tersebut gitu. iya. Ya, benar. Kalau dulunya kita itu merupakan teacher center. Nah, Ya. kalau sekarang ini kita akan student center gitu ya kan. Jadi dia berpusat kepada peserta didik. Terus yang kedua itu dia harus kontekstual gitu. Kontekstual. Berarti di sini kontekstual maksudnya ibu-ibu paham gimana? Bu Radiah mungkin? Kontekstual berarti apa? Aduh. Dia harus mengikuti budaya sekitar lingkungan sekitar Bu ya. Ya, kontekstual. Iya nggak sih? Berarti sama dengan Ya. karakter. Ya. Kontekstual itu bukan apa, Bu? Bukan dengan budaya, dengan lingkungan, bukan itu kontekstual. Iya, benar. Jadi untuk kontekstual itu dia mengacu kepada Sosial budaya. sosial, lingkungan, serta dunia kerja. Nah, ya. Ya, benar. Jadi ke situ nanti dia masuknya untuk pengembangan kurikulumnya. Terus yang ketiga yaitu esensial. Berarti di sini maksudnya itu esensial berarti dia mudah dipahami ya ibu-ibu ya. Yang berikutnya adalah akuntabel. Gimana tuh maksudnya? Akuntabel? Akuntabel itu apa ya? Apa tuh Bu akuntabel, Bu? Bu Dia bisa bantu akuntabel? Lupa Ya. Bu. Nah, jadi kalau akuntabel ini maksudnya di sini kita itu dapat mempertanggungjawabkan gitu, karena dia itu berbasis data dan aktual. Makanya dia dikatakan sebagai akuntabel. Makanya kurikulum yang disusun itu harus akuntabel gitu. Gimana Ibu Pu? Pasti ya, pasti ya Bu. Iya, pasti. Datanya Jadi pasti gitu. akurat Gitu ya. akurat, ya benar. Ya. Terus yang kelima yaitu dia melibatkan berbagai pemangku kepentingan gitu. Jadi untuk penyusunan kurikulum ini tidak dititik beratkan pada hanya satu pihak saja gitu.
Jadi dia semua orang yang pemangku kepentingan di situ juga akan terlibat dalam penyusunan kurikulum tersebut gitu. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu yang kurang dipahami atau udah paham? Udah Bu. Yang di sini sudah, Bu. Baik, kalau sudah berarti kita akan lanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum yang kita buat di sini itu juga harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada nggak kalau kita belajar tentang profil Pancasila ini, coba berikan masukan seperti apa coba kira-kira? Kalau yang kita pelajari minggu kemarin itu Bu, tujuan Iya. tujuan pendidikan nasional itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan Ibu Iya. jelaskan juga kalau tidak salah kemarin ada 6 dia Bu, profil Iya, benar. pelajar Pancasila itu. Yang pertama kreatif, kemudian bertakwa, kemudian gotong royong, kemudian Pancasilais, kemudian apa lagi ya? Apa Bu dia? Bernalar kritis, Kreatif kreatif. ya. Iya, iya. Ya. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini dia maksudnya di sini pelajar kita itu merupakan pelajar sepanjang hayat gitu, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila yang dikembangkannya itu ada 6 kunci sesuai yang udah disebutkan sama Ibu Pur tadi gitu. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua yaitu tentang berkebinekaan global. Karena kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, makanya kita di sini dituntut untuk berkebinekaan global. Terus yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat itu adalah mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Selanjutnya yaitu tentang komponen utama dalam kurikulum operasional. Jadi untuk komponen utama ini ibu-ibu sekalian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang karakteristik satuan pendidikan. Jadi di sini maksudnya dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan. Jadi komponen kurikulum kita itu kita buat sesuai dengan keunikan sekolah kita masing-masing gitu. Berarti di setiap satuan pendidikan itu berarti bisa jadi keunikan itu akan berbeda gitu. Terus yang kedua yaitu tentang misi, visi, misi dan tujuan. Jadi untuk visi, untuk visinya yaitu bisa Bapak Ibu baca di sini. Kira-kira misinya, nampak ini Bapak Ibu? Visi ya Bu, visinya Ya. tapi Bu. Misi atau visi Bu? Misi. Misi. Misi kita berarti itu nanti untuk menjawab bagaimana sekolah itu mencapai dari visi kita tadi. Terus Pengembangan dari visi ya. Yang keduanya nanti nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Bu, berarti visi yang pertama kita buat dulu visi. Kemudian untuk mencapai visi ada misi. Iya, benar. Untuk mencapainya ada tujuan. Iya, benar sekali. Memang pintar-pintar kalau kelompok 4 ini. Jadi saya senang sekali kalau mengajar di kelompok 4 ini. Orangnya bersemangat. Bu, fasilitatornya juga semangat, Bu. Iya. Tetap selalu semangat ya Ibu. Walaupun sudah malam ya Bu ya. Walaupun Ya, sudah malam, kita karena masih pembelajaran orang dewasa, tapi kan Bu kita butuh itu gimana pun ngantuknya dibuka juga mata Bu. benar itu Bu. Yang penting kita semangat dulu, pasti nanti kita bisa. Oke, siap. Baik, ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya yang kita lihat yaitu tentang pengorganisasian pembelajarannya. Jadi cara sekolah mengatur mata kurikulumnya itu seperti apa, waktu belajarnya seperti apa, bebannya seperti apa. Jadi itu untuk yang pengorganisasiannya.
Terus yang berikutnya adalah rencana pembelajaran. Sampailah di sini. Jadi untuk rencana pembelajaran itu sesuai dengan ruang lingkup sekolah. Jadi menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran berisikan alur pembelajaran dan yang sudah menjalankan pembelajaran secara integritas dalam program prioritas satuan pendidikan. Oke Ibu, mungkin untuk hari ini slide-nya sampai di sini saya tayangkan. Mungkin kita kembali sharing lagi mungkin ya Ibu, berbincang-bincang. Ya, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi Ibu, masih ada yang ragu atau kurang paham sebelum kita masuk ke tugas asinkronis? Kalau untuk sekarang ini kayaknya paham Bu. Udah tahu lah nanti kadang-kadang udah paham sekarang buka ankronisnya apa nih tadi. Baik, nanti akan saya sharekan ya Ibu ya, dan di asinkronis itu juga udah ada di situ tertera materinya, jadi mungkin bisa kita baca-baca lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan untuk proses pelatihan kita hari ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.